treatment apa? Krim bat salon bisa juga. Oke, selamat datang kembali bersama saya Anton Ismail dan Faris dan Albert di kanal YouTube @ice. Sekarang kita pengen bicara tentang photographer's treatment. Photographer treatment itu alat komunikasi sebenarnya, tools untuk membantu fotografer untuk berkomunikasi kepada klien kita, menjelaskan konsep kita. Oke, kalau menurutmu apa? Yang kita persiapkan sebelum kita melakukan eksekusi pada saat photoshoot. Sebuah penjelasan visual dan non visual atau tulisan tentang perencanaan produksi, pemotretan produksi dan fotografer untuk kliennya. Bagaimana sih cara kita bicaranya? Kalau menurut saya harus mudah dimengerti oleh orang yang bukan fotografer. Kita harus menjelaskan secara detail dan mudah dimengerti dengan bahasa mereka. Sebagai seorang fotografer, kita bicara tentang teknis-teknis kita. Oke, ntar FPS ya kita buat 60 FPS atau gimana? What is FPS? Kadang kita ngomong-ngomong aja, klien ngangguk-ngangguk, bukan tanda ngerti tapi Ngantuk. hal yang mutlak pertama kali harus ada itu apa? Gambar yang kira-kira kita mau bikin gitu kali. Konsep dari Agensinya. Sebelum itu apa harus ada? Request layoutnya. Artinya yang harus ada pertama kali itu adalah brief dari klien. Bagaimana kita mau ngasih treatment kalau nggak ada briefnya? Kalau belum ada, ya tanyakan. Sehingga tahu need-nya dia apa dulu. Ini mau dipublish di mana? Berkomunikasi dengan siapa? Bisa tahu formatnya, jenisnya seperti apa. lebih ke apa target market mereka mau sasarannya apa. Dari situ kita coba bantu untuk kasih perspektif kita yang apa yang ingin mereka capai. Target market tuh penting banget. Satu, untuk kebutuhan medianya apa, target market apa. Ada starting point-nya lah. Jadi nggak benar-benar dari nol gitu kita mengulang lagi. Setelah klien brief, kita kan nanti develop bagaimana cara kita handle pemotretan itu. Oke, menjelaskan, ngasih mood, lighting, kita contohkan secara visual, light mood, test shot, buat dummy gitu. Jadi mereka lihat, saya membuat test shot dulu. Itu penting banget. Dan juga fungsi yang kedua adalah untuk mengukur kemampuan kita, mengerti kendala-kendala apa akan kita hadapi di dalam real shot nanti. Klien akan semakin nyaman. Pemotretannya juga realistis, bahwa bisa terlaksana juga. Shot so they can imagine how it looks, so like more visual. The client, they're not a person who brought up with visual. Give them examples, man. That's right. That's right. Yeah. I think that's important. You are the photographer. You have to know how it's going to look at the end of the day. Yeah. So you have to try to convince the client for that first. You have to Especially look when at you have to convince the creative director part of the art director from the agency part. You have to really convince them that I really know what to do, man. You have to trust me. Menurut gue sih semuanya bisa dijual, sampai pun bisa dijual. Kita harus mengenal medan dulu, baru kita memberikan sebuah solusi, propose idea, membantu klien. Kehadiran kita sebagai seorang fotografer membuat hidup klien itu lebih simple. Aku udah ada pertanyaan, Mbak. Apa? Saat kita ngomongin treatment, kita ngomongin detail bagaimana kita akan mengerjakannya. Tapi ada batasan nggak? Kalau kita mau ngomongin detail, kan bisa panjang banget. Apakah semua itu harus dimasukkan? Kalau saya masukin semua. Tetapi pada saat presentasi, saya umpetin itu yang menurut saya tidak penting dan akan membuat ngantuk. Akan saya umpetin. Tapi kalau pada saat ditanyakan, nah baru saya buka, Bray. Jadi kita harus selalu siap sedia. Berpikiran dari sisi klien, ya. Menurut sampean gimana? Ya, sepakat ya. Jadi itu adalah sebuah tips and tricks bagaimana membuat photographer's treatment. Semoga dengan photographer's treatment ini itu kalian bisa mendapatkan sebuah insight baru. Sebenarnya ini adalah belajar untuk berkomunikasi, menerangkan, ini presentasi gitu loh. Alright.